apa kabar kalian yang di sana? Pagi. Alhamdulillah baik kabar di sini. Baik guys. Pagi. Terima kasih kalian udah menyapa balik saya. Jadi langsung ya kita perkenalan dulu ya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Munir, saya salah satu mahasiswa STIM Mata angkatan 2017 kelas reguler atau kelas A, jurusan Sistem Informasi. Next. Perkenalkan, saya Iro Kubaria dari jurusan Sistem Informasi STIM Mata Malang angkatan 2017 dan saya sekarang ada di Lamongan. Lanjut. Perkenalkan, saya Jaho Pitaloka. Saya mahasiswa STIM Mata angkatan 2017 jurusan Sistem Informasi. Dan posisi saya sekarang ada di situ. Kenalkan, nama saya Riki Sabandiano. Saya berkuliah di STIM Mata Malang angkatan 2017 jurusan Sistem Informasi. Jadi sekarang posisi saya itu ada di Kabupaten Suryat di Kalimantan Tengah. Siap. Oh baik ya. Sebelumnya kan saya belum kasih tahu saya ada di mana ya. Sekarang saya di Malang ya guys, di Malang. Mari kita lanjut. Kita langsung ke bincang-bincang santai kita pagi ini terkait dengan COVID-19 ini ya. Sebelumnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan atau membagi nanti siapa-siapa yang akan menjelaskan, ada beberapa poin-poin tertentu. Yang pertama itu nanti kami juga akan menjelaskan terkait COVID-19 ini yang berdampak pada bidang lingkungan sosial, itu yang akan dijelaskan oleh Mbak Iro Kubaria. Selanjutnya nanti dampak dari COVID-19 ini bagi peribadatan itu akan dijelaskan oleh Mbak Iro. Selanjutnya untuk dampak COVID-19 ini bagi dunia perekonomian itu nanti akan disampaikan oleh oleh Mas Riki Sabandianur. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya kita itu apa ya? Sharing ya, cerita sedikit dulu nih mengenai 3 bulan terakhir ke belakang ini kan kita udah kayak melaksanakan sistem daring ya. Mungkin Mbak Iro Kubaria bisa berbagi cerita sedikit, Mbak. Oke. Mengenai 4 bulan terakhir bukan sih? Udah ada ini kan, dimulai dari tanggal 16 Maret kita udah mulai ini kan, udah mulai kuliah online, semua serba online, belanja online. Iya benar. Lebaran pun online. Jadi terasa banget sih. Nah, bedanya antara dulu belum adanya COVID sama sekarang beda banget sih. Tapi apa dibalik itu semua itu ada sisi positifnya, sisi negatifnya. Gitu. Iya. Itu jelas. Oke, sip. Gimana Mbak Dia Hawa? Mungkin bisa berbagi cerita sedikit. Ya nggak usah banyak-banyak ya. Kan tadi Irokul bilang ada sisi positif dan negatifnya. Nah, saya akan mengatakan sisi positif dan negatif dari diri saya sendiri ya. Sisi positifnya satunya bisa dapat berkumpul dengan keluarga. Jadi kebersamaan itu jadi lebih sering kumpul bareng keluarga. Terus kalau untuk negatifnya ya seperti kebutuhan ekonomi itu meningkat, kayak beli kuota untuk belajar sistem daring ini. Terus kebutuhan peralatan untuk sistem daring ini juga saya mengalami kekurangan signifikan ya, karena laptop saya sekarang sudah mulai rusak. Oh iya, benar banget ya. Iya sih. Mungkin udah ya Mbak? Udah ya? Oke, lanjut Mas Riki Sabandianur. Kalau dari saya tentang pembelajaran secara daring ini itu ada kelebihan sama kekurangan, benar sama apa kata Iroku sama kita, itu ada kelebihan sama kekurangan. Kalau kelebihan kan udah disebutin sama kita, itu kumpul sama keluarga, terus bantu orang tua, itu keuntungan dari belajar online ini. Tapi kekurangannya
sisi negatifnya itu pembelajaran online ini mungkin kurang kondusif sih, kurang kondusif. Iya, benar banget. Kayak kurang efektif aja gitu, kayak nggak ketulang gitu. Kurang efektif. Jadi kayak ada materi-materi yang kayak kita tuh kayak nggak terlalu mau nanya lewat online kayak apa ya? Gimana kayak nggak apa ya? Rasanya agak beda kalau pas kita nanya langsung ya ketemu sama dosennya langsung gitu ya. Oke, baik ya. Oh iya sih. Tanya langsung gitu kan. Kenapa? Kenapa Mbak? Oh iya langsung ya, kita langsung ini kan kita bahas mengenai COVID-19 ini ya. Aku pengen tahu dong itu apa ya? Perkembangan COVID-19 ini di daerah kalian masing-masing. Kayak yang udah positif ada beberapa, terus udah sembuh gitu, terus ada yang meninggal gitu. Mungkin dari Mbak Dia Hawa dulu ya. Perkembangan COVID-19 di daerahku itu sekarang lumayan meningkat ya, sedikit meningkat ya. Kemarin saya dapat informasi update pasien yang positif sekarang itu sudah mencapai 75 di Kabupaten Situbondo. Kalau di kecamatannya itu kemarin ada 3 orang yang positif corona, tapi alhamdulillah sudah sembuh, sudah bisa dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, terus untuk yang meninggal itu ada 5 orang. Oke. Mungkin dengan Mbak Iroful Baria, Mbak bisa beritahu kami gimana perkembangan di sana. Kalau di saya update apa ya, di kabupaten sih udah 100-an lebih sih. Itu dari Instagram Dinkes _ Lamongan. Kalau di kecamatan saya yang zona merah banget. Karena dihitung udah 30 orang yang terkena COVID. Positif itu juga dari sama yang dulu udah meninggal sama yang intinya dihitung semuanya lah. Intinya total semua 30. Sama masyarakat juga banyak, ada yang patuh, ada yang enggak. Itu menurutku biasa, bukan biasa sih, seharusnya jangan gitu loh. Intinya kita harus tetap safety, tetap ikuti protokol dari pemerintah. Iya sih, demi keamanan bersama kita harus mengikuti protokol pemerintah. Lanjut Mas Tiki yang di Kalimantan. Benar. Jadi kalau untuk di daerah saya yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang saya cari di situsnya Kabupaten Serian untuk COVID-19 dan Serian Kabupaten.go.id. Nah, di sini terkonfirmasi positif itu ada 5 orang. Jadi dalam 5 orang itu ada yang sembuh, ada yang masih perawatan. Nah, yang sembuh ini sudah 3 orang. Jadi yang masih perawatan itu tinggal 2 orang. Dan terus ada kalau yang meninggal itu alhamdulillah di kabupatenku belum ada. Ini saja. Baik ya. Dari yang kita dengar ini kayaknya maksudnya yang banyak itu di Lamongan ya, sampai 100-an lebih gitu. Kita lanjut ya. Sekarang kayaknya kita harus langsung ke Indonesia. Kita langsung ke kita jelaskan mengenai dampak COVID ini ya. Pertama aku minta Mbak Iroful Baria ini jelasin dampaknya itu sebelum diberlakunya PSBB ini, terus setelah diberlakunya PSBB ini gimana sih? Apa sih kayak dampaknya gitu Mbak? Mungkin bisa jelasin. Kalau sebelum PSBB sih ya kita sebagai manusia normal ya bisa keluar bebas gitu kan, bisa kemana aja gak dibatasi gitu loh. Kalau sekarang apa-apa kan dibatasi ya, jaga kebersihan, pakai masker, dan itu menurut masyarakat yang kita
masyarakat kita yang biasanya nggak pernah pakai gitu tuh seperti ribet gitu kan. Akhirnya banyak juga masyarakat yang bandel, akhirnya bandel. Terus mengenai hal tersebut, saya kemarin jadi intinya masyarakat itu disuruh untuk physical distancing sama social distancing, jaga jarak, intinya jaga jarak, stay at home lah gitu. Tapi untuk bulan-bulan ini sih bukan ada itu sih, udah mulai diberlakukannya lagi new normal, tapi tiap daerah itu harus mempunyai persyaratan tertentu untuk bisa mencapai new normal ini. Di Lamongan sendiri kemarin, menurut aku pernah baca di Jatimpost itu Bupati Lamongan meresmikan beberapa kampung tangguh dan pesantren tangguh. Di salah satunya yang zona merah gitu loh. Di antaranya di kecamatanku sama di kecamatan sebelah, sama pesantren itu sama di pesantren sebelah juga. Itu sih. Pemerintah juga memberlakukan new normal ini nggak sembarang gitu kan. Jadi harus tiap daerah itu harus berapa persen dulu gitu. Intinya nggak secara serta-merta pemerintah membebaskan masyarakatnya, warganya gitu loh. Jadi tetap harus safety, harus jaga kebersihan gitu. Iya, benar banget ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk Mbak Diah Hawa ya. Gimana sih Mbak, kayak apa ya dampak yang dirasakan dengan adanya COVID-19 ini untuk peribadatan ya? Kayak kemarin kan habis lebaran nih, kalian kemarin apakah ibadahnya masih di masjid rame-rame, apakah di rumah sendiri-sendiri gitu? Terus kayak apa sih perbedaan perayaan lebaran tahun kemarin sama tahun ini? Mungkin Mbak Diah Hawa bisa menjelaskan sedikit. Untuk masalah ibadah untuk lebaran kemarin itu, untuk sholat idnya kalau biasanya itu masih dilakukan secara sama ya di masjid besar wilayah kami masih dilaksanakan bersama. Tapi di wilayah tetangga kecamatan tetangga itu ada yang menyarankan untuk sholat di rumah masing-masing. Masalah perbedaannya lebaran kali ini sama lebaran tahun kemarin itu berbeda ya. Salah satunya itu silaturahmi, kedatangan tamu ke rumah itu sekarang sudah lebih sedikit daripada tahun yang kemarin. Masih rame-ramenya, banyak orang yang datang ke rumah buat silaturahmi. Misalnya di sini tuh ada sebagian wilayah yang menyarankan untuk lebaran online itu lebaran di rumah. Tapi kalau di wilayah saya masyarakatnya itu masih bandel, jadi mereka masih ada yang keluar buat silaturahmi itu. Oh iya sih. Kamu gimana? Kamu silaturahmi gitu atau lebaran online? Jadi maaf, lebarannya online. Kalau di keluarga kami itu lebarannya udah datang langsung lah ke tetangga masih silaturahmi, salaman gitu. Tapi kalau untuk rumah saudara yang jauh itu kemarin kami cuma separuh saja. Jadi ada yang kami datangkan, tapi kalau yang jaraknya terlalu jauh kami nggak kesana, soalnya mengikuti protokol pemerintah untuk stay di rumah. Tuh. Ini demi keamanan bersama kita harus banget ya teman-teman itu mengikuti peraturan pemerintah. Oke, terima kasih. Lanjut. Mungkin saya akan bertanya untuk Mas Riki, apa sih dampak COVID-19 ini bagi dunia perekonomian di wilayah Anda, dan sedikit memaparkan juga dampaknya bagi Indonesia ya. Oke Mas, silakan. Terima kasih Mbak. Jadi dampak ekonomi yang dirasakan di kabupatenku itu
mungkin kalau dari pemerintahan itu mungkin menurun ya. Perkembangan ekonominya mungkin menurun karena adanya dampak COVID ini. Nah, tapi untuk masyarakat itu yang kerja buat kebutuhan ekonominya itu di tempatku itu masih normal, enggak. Jadi ya apa Mbak? Enggak, lanjut Lanjut ya. Nanti setelah baru saya. Untuk masyarakat itu kerjanya masih normal gitu, tapi dengan anjuran memakai masker dan cuci tangan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Terus untuk kerja yang kerja di lapangan kayak kerja harian gitu, itu kalau di desaku itu nggak boleh pulang lebih dari jam 9. Kalau lebih dari jam 9 itu udah ditutup, nggak boleh masuk, ditutup total masuk pintu masuk ke desanya gitu. Berarti mau nanya dulu, jadi kayaknya selama ini tuh ada yang kayak gitu, ada yang kayak nggak taat aturan gitu ya, kemungkinan, atau sejauh ini? Ya kalau nggak taat peraturan sih ada beberapa orang gitu. Tapi kebanyakan masih mentaati peraturan, memakai masker, cuci tangan masih banyak. Iya. Udah Mas. Udah. Oh iya sih, iya aku nambahin sedikit. Iya sih, yang sekarang itu malah yang lebih diuntungkan itu yang bagi mereka yang kayak jual-jualan online gitu ya. Iya. Itu kan soalnya orang pada takut gitu mau keluar rumah gitu. Jadi kayak ya wes gitu, pesan makanan online, belanja online, atau shopping online gitu. Pokoknya serba online lah. Tapi kayak aku kayak kasihan untuk mereka yang kayak punya warung-warung kecil itu kan. Jadi kayak ya pengunjung mungkin berkurang lah kan, tahu sendiri gitu. Benar sekali, untuk dampak ekonomi bagi yang penjual warung-warung itu mungkin dampaknya seperti itu, kurangnya pembeli ke warung tersebut, jadi mengurangi kebutuhan ekonomi. Benar banget. Mbak Iroful beri ya Mbak, ini kenapa ya sinyalnya? Mungkin jaringannya. Iya. Terima kasih ya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit untuk dampak COVID-19 ini untuk dunia pendidikan ya. Kan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu kan pemerintah sudah membuat untuk pembelajarannya itu diganti secara sistem daring ya. Nah, sebenarnya nggak menjadi masalah juga, tapi kan dilihat dari semuanya itu kan kayak Indonesia ini kan bukan hanya di Pulau Jawa ya, maksudnya di daerah-daerah yang seperti ini ya, maju gini. Iya sih, kan banyak juga yang sekolah-sekolah di timur gitu kan, kesian juga. Kayak dampaknya kayak gini. Yang pertama tuh mungkin keterbatasan jaringan internet ya, karena mungkin geografisnya itu yang kayak yang jauh gitu ya. Terus kayak nggak stabil gitu. Terus iya sih, itu penggunaan jaringan internet itu nggak stabil ya. Habis itu mungkin penguasaan teknologi yang masih rendah gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa kayak tidak semua guru itu melek, ngerti gak sih? Melek kayak tahu semua teknologi informasi gitu, nggak semua kan. Terus siswa. Kalau mahasiswa kan masih bisa sih, tapi kasihan adik-adik kita yang berada di bangku sekolah dasar, bisa memungkinkan bahwa mereka masih diajari atau di sekolahnya itu ada pembelajaran itu penggunaan teknologi gitu. Tapi kasihan untuk mereka yang berada di daerah-daerah terpencil gitu. Jadi kayak mungkin keterbatasan sarana-prasarana tersebut. Terus mungkin juga di sekolahnya itu nggak diajarin juga cara gunainnya gimana. Selanjutnya mungkin biaya ya. Kita kan
apa ya, nggak semua orang tuh elit gitu loh, kayak orang-orang ekonomi menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah kan, kayak mungkin pendapatannya kecil gitu. Mereka harus kayak mengeluarkan biaya itu untuk, padahal udah untuk kehidupan mereka sehari-hari aja susah itu, terus mereka harus membaginya lagi untuk mungkin beli apa ya, kuota gitu untuk anak-anak mereka gitu ya. Selanjutnya mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Hai kalian yang lagi nonton video kita, jika di antara kalian ada yang kebingungan mengenai pendaftaran kuliah gara-gara COVID-19 ini, kalian tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu ribet lagi, karena di STMIK PPK yang Pratin Paramita itu membuka pendaftaran mahasiswa baru secara online. Jadi pendaftaran kuliah itu bisa dilakukan di rumah. Dan ada kabar baiknya lagi buat kalian yang mendaftar di STMIK PPK yang Pratin Paramita, bisa mendapatkan free biaya 1 semester untuk 30 orang pendaftar pertama. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri kalian untuk mendapatkan gratis biaya 1 semester. Dan jika di antara kalian ada yang kebingungan gara-gara kendala biaya di STMIK PPK yang Pratin Paramita, untuk biaya kuliahnya itu cukup murah loh, hanya 250.000 per bulan. Untuk informasi selengkapnya mengenai pendaftaran mahasiswa baru, kalian bisa akses link di bit.ly/maba_stimata. Terima kasih. Jadi tunggu apa lagi, segera daftar sebelum kehabisan untuk 30 orang yang akan mendapatkan biaya 1 semester secara gratis. Stimata itu ada 3 jurusan, yaitu S1 Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, D3 Sistem Informasi. Nah, ketiga jurusan ini terakreditasi B, dan untuk kampusnya juga itu terakreditasi B. Di Stimata ini terdapat 2 kelas. Yang pertama kelas reguler dan yang kedua kelas karyawan. Untuk masuk di kedua kelas ini kalian bisa masuk tanpa adanya seleksi, tanpa seleksi. Kelas reguler jam kuliahnya pagi, sedangkan kelas karyawan jam kuliahnya malam. Jadi bagi teman-teman yang kerja tapi masih pengen kuliah, kalian bisa join bareng kita ya. Info selengkapnya bisa kepoin akun Instagram @kampus_stimata. Stimata Malang terdapat banyak sekali beasiswanya loh. Yang pertama ada beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa ini tuh bantuan biaya dari pemerintah yang diperuntukkan bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki kemampuan akademis tetapi mengalami keterbatasan ekonomi. Teman-teman bisa mendaftar untuk beasiswa yang satu ini. Selanjutnya ada beasiswa BPA atau beasiswa peningkatan prestasi akademik. Teman-teman dapat mengajukan beasiswa ini pada minimal semester 3, dan teman-teman juga harus terlibat aktif dalam organisasi yang ada di kampus. Selanjutnya ada beasiswa yayasan. Ini diperuntukkan bagi D3 Kamaba atau calon mahasiswa baru yang tidak lolos dalam penyeleksian beasiswa bidik misi. Selanjutnya ada beasiswa prestasi. Teman-teman beruntung sekali kalau bisa daftar atau terdaftar dalam beasiswa prestasi ini, karena nantinya per bulan teman-teman akan mendapat potongan biaya untuk gedung dan SPP sekitar 20%. Selanjutnya ada beasiswa S1. Beasiswa ini diperuntukkan bagi wisudawan D3 Sistem Informasi yang memiliki IPK tertinggi dan akan melanjutkan kuliah di Stimata Malang. Selanjutnya ada beasiswa S2. Beasiswa ini diperuntukkan bagi wisudawan dari ketiga jurusan tersebut yang memiliki IPK tertinggi. Nah, nantinya akan dikirim ke Gunadarma Jakarta untuk melanjutkan kuliah S2-nya di sana. Yang terakhir ada beasiswa IP tertinggi. Nah, beasiswa ini diperuntukkan bagi teman-teman yang memiliki IPK tertinggi di setiap semesternya. Banyak banget kan? Tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di kampus Stimata Malang.